Halo semuanya, selamat pagi, siang, atau sore dimanapun dan kapanpun kalian mendengarkan rekaman video ini. Perkenalkan, nama saya Teresia Maria GS Jenim 19M10019 yang akan mereview buku yang berjudul Livingstone tahun 1999 yang berjudulkan What's New About New Media. Selamat mendengarkan. What's new about new media itu kalau di dalam bahasa Indonesia yaitu media baru, penonton baru. Layar media sekarang saat ini adalah perekam video, satelit televisi atau televisi kabel, game komputer, komputer pribadi, dan semua benda dalam rumah tangga di Inggris yang saat ini diadopsi oleh rumah tangga kemudian diadopsi oleh massal. Kemudian banyak ilmuwan sosial skeptis terhadap klaim yang berlebihan atau tidak jelas ini mengenai perubahan sosial tidak mengikuti inovasi teknologi. Atau skeptis ini menghasilkan 3 jawaban, yaitu yang pertama, kritik terhadap asumsi, yaitu terletak di balik pertanyaan. Para pakar berpendapat bahwa sejarah media baru sebelumnya telah meremehkan masyarakat utopianis media baru. Kedua, mengkritik sifat universalisasi visi dari masyarakat informasi yang sosialis dan argumen atau konsekuensi media dan kelompok sosial tergantung pada pertanyaan tertentu. Terus yang ketiga, bagi para peneliti ini asumsi implisit sebagai penyebab dan bukan akibat dari perusahaan sosial atau teknologi. Sebaliknya, perubahan sosial tergantung pada kompleks proses sosial, politik, dan ekonomi. Sejarah kegagalan teknologi di abad ini saja menunjukkan bahwa media mana yang berhasil mendominasi pasar lebih bergantung pada pembentukan sosial dan konteks penggunaannya daripada kapasitas teknologi mereka sendiri. Pada awal difusi, pada saat pasar telah mencapai mediumnya, banyak pekerjaan pembangunan yang telah selesai dikerjakan. Difusi dapat dipahami sebagai proses pasar untuk makna sosial dan praktek yang berkembang di sekitar medium memiliki lintasan mereka sendiri. Ini merupakan hasil interaksi yang rumit antara khayalan dan pengguna yang sebenarnya terhadap representasi budaya atau kepedulian individu atau terhadap keputusan untuk membeli dan praktek domestik yang kemudian menjadi ditetapkan di sekitar medium. Sensasi awal pembaharuan ini menuntun pengguna menyusun kembali bentuk domestik antara waktu dan ruang untuk bereksperimen sehingga bisa menjadi mainan baru atau menjadi mainan untuk generasi yang baru, di mana orang tua yang dulu tidak memilikinya sehingga sekarang mereka belajar mencari tahu dan mencoba memahami media agar media tersebut bisa berperan aktif kepada anak-anaknya. Untuk media yang secara teknologi baru di akhir tahun 1990-an, misalnya internet, penelitian hanya dapat menjelajahi makna sosial, penggunaan dan dampak bagi para pengadopsian awal kelompok masyarakat yang sangat unrepresentatif. Kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan dari strata sosial, kesenjangan pengetahuan, kebiasaan media yang berubah, pemindahan atau konsekuensi adopsi jangka panjang di mana beberapa di antaranya mungkin masih gagal dalam posisi pasar. Semuanya belum dapat ditangani oleh media baru. Adopsi konsep ini cukup inklusif. Dari media baru memungkinkan pandangan yang lebih luas dari apa yang baru di sini untuk penonton. Pertama, yang paling sederhana, kita melihat perkalian media milik pribadi yang signifikan. Kedua, media lama dan saat ini melakukan diversifikasi dalam bentuk dan isi yang menghasilkan saluran televisi lokal dan global, umum dan khusus, dalam beragam jenis komputer dan video game. Ketiga, pergeseran yang lebih radikal secara teknologi terhadap bentuk pelayanan informasi konvergen sehingga munculnya media yang lebih baru seperti televisi kabel dan komputer pribadi. Keempat dan terakhir adalah pergeseran dari satu arah. Pemirsa atau penonton sangat penting bagi riset media baru, terutama dalam 3 hal. Yang pertama, hadirin yang tersirat. Misalnya, penonton mungkin secara tersirat dinilai sebagai peserta dalam dan penerima manfaat dari demokrasi baru atau sebagai korban panoptikon baru yang sangat termanipulasi. Maksudnya, panoptikon di sini adalah unsur kekuasaan yang diaplikasikan dalam pengawasan. Terus yang kedua,
penelitian empiris pada penonton semakin penting untuk penelitian media baru. Memahami penonton juga lebih penting untuk teori-teori pembentukan sosial, desain pasar, dan difusi. 3. Masyarakat harus mengambil agenda dan teori dari perubahan sosial daripada inovasi teknologi. Ini berarti mengadopsi definisi yang lebih luas sehingga munculnya konsumsi dan konsekuensi dalam skala waktu yang jauh lebih lambat. Sejauh media baru yang merupakan bagian dari perubahan sosial yang lebih luas dalam lingkup yang modern, memunculkan pertanyaan baru bagi penonton research yang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ekspektasi kritis dari pernyataan implisit dan eksplisit yang dibuat tentang penonton di berbagai teori produksi dan kebijakan media baru. Kedua, menelusuri cara-cara di mana penonton pantas untuk mengonsumsi barang-barang media baru. Ketiga dan terakhir, analisis tentang cara-cara di mana para pemirsa sendiri menjadi berubah dalam menanggapi media baru atau perubahan kondisi sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan akhir kata, terima kasih.